Halo guys, balik lagi ke channel Arang Games dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah racikan PC lagi. Nah, PC-nya itu ada di sini, ini baru saya rakit. Nah, untuk sebenarnya untuk skenario ini ya, gaming kekinian, game-game kekinian lah ya. Kemudian untuk recording, untuk rendering, dan untuk editing. Jadi sebenarnya multifungsi sih. Tapi nanti mungkin kita akan lebih ngebahas soal ke gamingnya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang PC ini, kita akan lihat dari proses perakitannya dulu. Oke guys, jadi itulah proses perakitannya. Jadi PC ini adalah PC Ryzen 3. Ya, sekarang kita akan membahas komponen-komponennya. Jadi yang saya gunakan itu adalah prosesor Ryzen 3 2200G. Kenapa saya gunakan Ryzen 3? Pertama, ya tentu aja alasan budget. Dengan Ryzen 3 2200G, kita itu udah nggak perlu mengeluarkan budget untuk eksternal VGA card lagi. Nah, kedua, kemampuan prosesor Ryzen juga sebenarnya itu bisa ditingkatkan karena dia sebenarnya overclockingable itu. Jadi untuk meningkatkan performa tentu saja kita harus kombinasikan dengan komponen lain, itu harus sesuai. Nah, menariknya prosesor Ryzen itu kalau misalnya kita salah rakit, misalnya dengan komponen motherboard ataupun RAM yang nggak
cocok gitu ya, nggak sesuai, itu tentu aja performanya itu ya paling default aja, dia performa maksimalnya nggak bisa keluar gitu. Nah jadi saya kombinasikan dari prosesor Ryzen 3 2200G, saya menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI B450M Pro VDH yang versi 2 ya, udah versi terbaru, itu BIOSnya udah AGESA. Jadi itu kemampuan untuk overclockingnya itu cukup baik menurut saya, dan saya udah nyoba untuk overclocking harian, itu bisa naik performanya ya cukup tinggi, sekitar 20 hampir 30% performanya naik. Nah itu juga nggak lepas dari RAM yang digunakan. RAM ini sebenarnya pertama saya agak ragu, saya milih Cleve X-Bolt ya. Pertama karena dari sisi harga dia murah untuk RAM sepantaran dia dengan kecepatan 3200 MHz itu ya. Nah ini saya sempat ragu apa bener apa enggak ini RAM-nya. Terus RAM ini juga sebenarnya single rank, jadi dia dapatnya itu 2 biji satu-satu gitu, satu-satu keping, bukan langsung satu kit gitu ya. Nah kemudian ya udah saya coba, saya paskan, ternyata ya kemampuan overclocknya itu lumayan bagus ya. Mungkin dengan budget segitu itu hampir bisa mendekati G-Skill sebenarnya. Ya sebenarnya Cleve juga saya melihat dia itu perusahaan yang cukup lama main di segmen kelas atas sebenarnya. Jadi mungkin ini produk barunya hanya untuk Ryzen, jadi dia mulai main ke kelas middle ya kayaknya. Nah untuk power supply-nya sendiri saya gunakan cukup di 450 watt, itu dari GameX ya. GameX juga karena certified-nya udah cukup banyak, jadi untuk proteksi dari kelistrikan itu udah cukup bagus ya. Dan untuk prosesor untuk PC Ryzen sendiri, dia sebenarnya nggak nuntut terlalu banyak daya gitu, TDP-nya cukup kecil. Nah sisanya itu ya paling aksesorisnya. Saya gunakan fan juga, saya tambah fan itu dari Aura Light ya, jadi ada modul RGB-nya ya. Selain estetika, pentingnya juga karena airflow-nya, karena nanti kebutuhannya saya bakal overclocking barang ini, jadi suhu itu tetap harus distabilkan lah ya, walaupun kita menggunakan stock cooling. Oke, sekarang kita akan coba lihat performanya. Untuk mengetahui performanya, saya menjalankan beberapa benchmark. Yang pertama dari Cinebench, dan di posisi default OpenGL-nya itu di 49 fps dan CPU-nya itu mendapat 328 CB. Sedangkan setelah di overclocking, OpenGL-nya naik ke 59 fps dan CPU-nya di 362 CB. Yang kedua, saya menjalankan benchmark dari 3D Mark Time Spy, dan di posisi default mendapatkan skor 957, sedangkan setelah di overclocking mendapatkan skor 1232. Nah ini terjadi kenaikan sekitar lebih dari 30% ya performanya. Nah untuk mengetahui performa sebenarnya, saya juga menjalankan dua buah game, yaitu Devil May Cry 5 dan Sekiro. Masing-masing settingan dari default dan OC di resolusi 1920x1080 dan 1366x768, rata kanan coy. Di sini kita bisa melihat perbedaan FPS-nya terbilang cukup lumayan. Nah itulah tadi hasil dari tes performa, hasil benchmarknya juga, dan untuk performa gamenya, tes gamenya dari PC Ryzen 3 racikan yang ini. Nah di sini kita bisa narik kesimpulan bahwa kalau misalnya kita rakit Ryzen 3 itu sayang sekali kalau misalnya kita nggak overclock. Tapi untuk overclock ini juga perlu kombinasi komponen yang sesuai gitu ya. Soalnya ada tipe-tipe motherboard yang memang dia nggak unlock untuk overclocking. Kedua juga RAM speed, kecepatan RAM itu sangat pengaruh untuk ke Ryzen yang dengan APU-nya ini ya, integrated grafiknya ini. Jadi kalau misalnya kita bisa paskan semua kombinasinya, itu nggak terlalu susah untuk mendapatkan performa overclocking yang stabil yang bisa kita pakai untuk harian. Yang tadi itu saya setting untuk pemakaian harian, jadi aman, kita nggak lebih-lebih dengan stock cooling soalnya. Oke guys, mungkin ini dulu video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan cukup bermanfaat. Ini bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman dalam merakit PC Ryzen tentunya ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video model gini, silahkan berikan like, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, Arang Games, ciao.